Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Data Mining yang berjudul Analisa Pola Mahasiswa yang sering mengunjungi perpustakaan Umar Dompa menggunakan metode clustering. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait materi pemrosesan data dalam data mining, di mana ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Manan Lubis, saya sendiri Didi Nofrianto Ramadan, dan juga ada Rifandi Karunaliahi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang pengujian dan validasi data. Validasi adalah proses menilai seberapa baik performa model penambangan terhadap data nyata. Penting bagi kita untuk memvalidasi model penambangan dengan memahami kualitas dan karakteristik sebelum kita mengimplementasikannya ke lingkungan produksi. Nah, secara umum ada dua teknik validasi yang lumrah digunakan dalam memvalidasi model. Yang pertama itu ada teknik holdout validation, di mana menyediakan sejumlah data untuk digunakan sebagai data testing dan sisanya ini sebagai data training. Dan juga ada teknik cross validation yang mana melakukan validasi berulang, di mana dataset yang kita miliki ini dibagi menjadi banyak subset atau himpunan dan data latih untuk setiap iterasi ini memvalidasi atau menguji satu subset data yang tersisa dan dilatih. Nah, pada cross validation ini, subset data adalah jumlah iterasi itu sendiri. Nah, ini merupakan hasil ya, data pengunjung perpustakaan Umar Dompa. Dan ini sudah melewati berbagai tahap ya, dari tahap preprocessing, data cleaning, transformation, dan lain-lain. Sehingga ini adalah hasil dari tahap-tahap tersebut, yang dimana memuat ada data pengunjung total. Total ini dari berbagai bulan, ada bulan Februari, Maret, April, Januari, Februari, Maret, yang dimana memuat dari berbagai fakultas, ada FKIP, Prekon, FISIP, FKP, dan fakultas teknik, dan juga ada pengunjung lain dari dosen, staff, dan lain-lain. Tapi nanti pada hasil akhirnya yang digunakan itu hanya memuat dari fakultas mahasiswa saja, sedangkan dosen, staff, dan lain-lain itu tidak digunakan. Tapi kenapa hasil dari tahap sebelumnya ini belum dipisah ya pada tahap data cleaning? Nanti akan diolah lagi pada tahap validasi, maka nanti hasil akhirnya baru nampak yang akan digunakan itu dari berbagai fakultas teknik, FIKP, FISIP, Vekon, dan lain-lain. Untuk dosen dan staf itu tidak digunakan. Selanjutnya itu melakukan metode atau pengujian validasi model, yang dimana sebelum kita menentukan pengujian atau validasi model itu, kita harus yakin bahwa model yang dibuat itu merupakan model yang terbaik yang akan memberikan hasil maksimal dan akurat. Oleh karena itu, kita tuh juga perlu melakukan proses validasi terhadap model sebelum digunakan untuk produksi. Jadi validasi ini mengukur kinerja model dengan menghitung segala bentuk tingkat kesalahan prediksi pada model yang akan kita uji. Lalu mengapa perlu mengetahui kinerja model tersebut? Karena dengan kita mengetahui kinerja model dapat membantu kita untuk mengoptimalkan parameter pada model itu sendiri, sehingga model jauh lebih akurat. Dan kita juga dapat memilih model dengan algoritma terbaik, karena setiap algoritma memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan yang terpenting, kita itu dapat mengetahui seberapa baik kinerja model tersebut sebelum digunakan dalam produksi. Nah, pada model yang akan kami gunakan untuk proses tahap selanjutnya, yaitu tahap validasi ini, kami menggunakan model holdout, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi bahwa model holdout ini membagi sejumlah data untuk data testing dan selebihnya itu menggunakan data training. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang metode holdout ini, yang dimana dengan kita menggunakan sejumlah data untuk proses data testing dan menggunakan sisanya untuk data training. Jadi lebih tepatnya itu sepertiganya itu misalnya kita 60% data yang kita gunakan itu untuk data testing, sedangkan 40% itu untuk melakukan data training. Dan untuk masalah yang biasanya digunakan oleh metode holdout ini, yaitu menggunakan sampel-sampel yang dimana sampel itu bisa jadi tidak representatif. Contohnya itu misalnya suatu kelas bisa jadi tidak ada pada data testing. Jadi setiap kita melakukan data training,
lalu kita uji ke testing itu biasanya ada beberapa data itu tidak masuk ke data testing gitu, seperti tumpang tindih. Nah, juga metode holdout ini dibuat itu lebih handal dengan mengulang proses untuk subsampel yang berbeda. Jadi pada setiap iterasi yang kita lalui, suatu proporsi tertentu itu dipilih secara acak untuk dilakukan proses training. Kinerja pada setiap iterasi inilah yang dirata-ratakan untuk mendapatkan estimasi kinerja total. Nah, jadi metode holdout ini juga disebut dengan repeated holdout. Jika data yang kita gunakan atau metode holdout ini tidak optimal, bisa jadi kemungkinan itu terjadi tumpang tindih. Seperti saya bilang tadi, tumpang tindih pada data testing pada masing-masing iterasi. Selanjutnya untuk bagian metode clustering dan juga metode detailnya terkait metode holdout tadi itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya atau dari teman saya tadi. Di sini tentang clustering method atau metode clustering. Oke, clustering merupakan metode penganalisan data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode data mining yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama. Nah, itu biasanya penggunaan itu biasanya tanggal ataupun tahun atau bulan yang sama. Nah, clustering merupakan salah satu teknik dalam data mining yang berfungsi untuk memetakan data pada kelompok atau cluster-cluster tertentu. Dan data dikelompokkan berdasarkan kemiripan dengan data yang lain. Nah, data yang memiliki karakteristik yang sama atau dimasukkan dalam cluster yang sama, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda akan ditempatkan dalam cluster yang lain. Nah, banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk metode clustering. Salah satunya adalah metode K-means. Nah, clustering metode ini atau metode clustering memiliki empat empat jenis clustering yang tersedia, yaitu centroid based clustering, di mana clustering berbasis centroid adalah metode pengumpulan data ke dalam cluster dalam hierarki. Nah, cluster jenis ini cenderung lebih efisien tetapi sensitif terhadap outlier. Tipe ini juga merupakan salah satu algoritma iteratif untuk clustering, di mana cluster terbentuk dari jarak minimum antar titik data ke pusat cluster. Nah, pusat cluster atau yang disebut dengan centroid dibentuk dengan beberapa pertimbangan untuk menentukan meminimalkan jarak titik dari data dari pusat. Algoritma K-means clustering adalah salah satu algoritma clustering berbasis centroid yang paling populer. Nah, selanjutnya density based clustering. Ini ada yang kedua, yaitu pengelompokan berbasis kepadatan, menggabungkan wilayah dengan kepadatan yang sama menjadi sebuah grup. Nah, jenis ini menyebabkan masalah dengan data berdimensi tinggi dan berkepadatan tinggi. Metode ini membuat cluster berdasarkan kepadatan setiap titik data, yaitu daerah yang kemudian padat kepada banyaknya titik data di daerah tersebut dianggap kelompok atau cluster. Sedangkan area dengan titik data yang sangat sedikit di sisi lain dianggap sebagai noise atau outlier. Oke, selanjutnya distribution based clustering atau yang ketiga ya. Jenis pengelompokan ini mengasumsikan bahwa data terdiri dari distribusi yang mirip dengan distribusi Gaussian. Distribusi Gaussian mungkin sudah tahu. Semakin jauh jarak dari pusat distribusi, semakin kecil kemungkinan titik akan berada di grup distribusi. Nah, tipe ini cocok menentukan data sintetik atau cluster dengan berbagai ukuran. Oke, selanjutnya yang terakhir ataupun jenis yang terakhir ini adalah jenis yang keempat, hierarchical clustering atau connectivity based cluster. Nah, jenis implementasi ini mirip dengan clustering berbasis centroid yang awal tadi ya, yang pada dasarnya mendefinisikan sebuah cluster berdasarkan jarak terpendek antara titik data. Merupakan kemudian metode ini berfungsi untuk memahami bahwa titik data yang lebih dekat berperilaku sama dengan titik data yang lebih jauh. Nah, pengelompokan titik data direpresentasikan merupakan dendrogram. Ada beberapa jenis hubungan dendrogram. Single link egg, dalam single link egg, jarak antara dua cluster adalah jarak terpendek antara titik data di dua cluster. Nah, ini jenis hubungan pertama. Tanya jenis hubungan kedua adalah full link. Dengan full link atau full link penuh gitu ya, link penuh. Jarak antara dua cluster adalah jarak terjauh antara titik data di dua cluster. Average link, untuk link rata-rata, jarak antara dua cluster adalah jarak rata-rata dari setiap titik data dalam satu cluster ke setiap titik data di cluster lain. Gunakan 4 teknik pengelompokan untuk menganalisis data Anda merupakan membuat metode dan meningkatkan penjualan perusahaan. Ya, oke.
Nah, untuk syarat clustering ini jelasin lagi, yaitu teknik cluster harus mampu menangani data dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya kemampuan untuk menganalisis data dalam format yang berbeda. Ketiga, kelompok bentuk tak terduga ditemukan. Dan empat, kemampuan untuk menangani kebisingan. Kelima, sensitivitas terhadap perubahan input. Dan keenam, melakukan pengelompokan data berdimensi tinggi. Oke, selanjutnya hot validation method atau metode machine learning. Nah, metode pada kondisi terbatas ya, eh, data yang digunakan untuk training dan testing diperlukan metode untuk mendapatkan hasil tingkat akurasi dari sebuah metode pada machine learning. Salah satu untuk validasi adalah dengan menggunakan metode holdout atau metode holdout yang metode holdout validation. Metode holdout adalah metode yang akan menjadi sejumlah data untuk digunakan sebagai data testing dan sisanya sebagai data training. Saat proses pengacangan data dibagi sebagai data training dan testing, sangat mungkin terjadi overprecision pada salah satu atau lebih klasifikasi. Dalam artian bahwa klasifikasi tersebut dominan dibandingkan klasifikasi lainnya. Sehingga data training dan testing dicipta menjadi tidak representatif. Maka itu diperlukan prosedur stratification holdout, di mana dengan prosedur ini dapat jamin bahwa setiap klasifikasi dapat terwakili pada data training dan data testing yang tercipta secara proporsional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk 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 contoh. Oke, untuk contoh perjalanan metodenya akan diperlihatkan oleh teman saya. Kami menggunakan metode hot validation, metode atau pada ini machine learning. Kami menggunakan yang dimana itu dengan metode menggunakan data untuk testing dan sisanya sebagai training. Kami menggunakan hot validation method atau validation metode hot validation. Oke. Oke, sekian dari saya dan teman saya akan melanjutkan cara kami menggunakan metode. Terima kasih. Oke, akan saya lanjutkan penjelasan dari tugas kami ini. Saya menahan Lubis ya. Pertama, kami buatnya di Jupyter ya, pakai Jupyter. Pertama di sini baris kode pertama ini ya untuk import library-nya. Pertama kita import library dulu. Ini untuk import library pandas sampai scalar. Scalar ini sangat penting untuk tugas kali ini. Scalaran ini nanti untuk apanya? Validasi datanya. Entah nanti kita pakai kavote, leave one out, leave out atau hold out, dia harus pakai scalar. Library scalar ini sangat penting. Nah, dari scalar ini baru nanti diimport lagi modulnya semuanya. Lanjut, kita run. Aman. Lanjut, untuk ini untuk membacanya read filenya ini ya, dia satu folder di tempat ini program yang sedang jalan. Di sini saya ada dua program, ada dua cara, tapi hasilnya sama aja. Ada Entity 2 yang sedang kita buka, Entity 3 nanti yang dipakai yang pengunjung CSP. Nah, ini pengunjung CSP, kita run, nanti dia akan menunjukkan ini. Kenapa print shape dan dascript transpose ini untuk supaya rapi dia. Jadi di sini ada 4 shape ya dan 17 baris data. Udah ada comment-nya. Ini nanti berguna untuk penghitungan validasinya. Untuk hasilnya ini. Sekarang kita buat di baris ini untuk mendefinisikan X1 dan Y1-nya untuk nanti tarikan apanya untuk validasinya. X1 ini nanti untuk value-nya, pokoknya itulah arahnya nanti. Finish X1 Y1 taran. Nah, ini untuk holdout ya, holdout validation
cuma saya nggak tahu kenapa ini masih nol akurasinya. Mungkin masih kesalahan dalam menentukan di sini test size sama random state-nya. Nanti akan kami perbaiki selanjutnya karena masalah ini. Nanti final projectnya, final presentasi akan kami perbaiki supaya dia muncul presentasinya. Yang saya lihat, tutorial yang saya lihat, dia berhasil sampai 76, sekian, 70-an% lah akurasinya. Cuma karena saya ngikut tutorialnya, saya belajar juga menghubungkannya dengan project kami, dia masih nol hasilnya. Berarti ada di kesalahan penentuan test size-nya, data training sama data testingnya. Akan saya perbaiki nanti. Di lem one out juga ada. Saya coba yang ketiga cara ini, ada hold out tapi akurasinya belum tepat, lab one out juga belum tepat, dan scaffold juga belum tepat. Nah, untuk yang ini sama aja jalannya, cuma ini jalannya lebih singkat, ini lebih detail dari atas sampai bawah codingannya. Ini lebih singkat codingannya untuk library. Dan jangan lupa ini tambahannya, skalanya tambahnya modul untuk tree. Dia di sini pakai decision tree, kalau di sini pakai logistic regression. Untuk baca filenya, di sini filenya. Ini untuk menentukan kolomnya, aksisnya, yang tadi XY ya. Di sini XY. Nah, ini untuk data trendnya. Ini untuk hold out. Ini hold out ya. Ini codingan untuk hold out. Kita dia masih 0% juga, sama hasilnya. Ini pencocokan ke codingan ke project kami mungkin masih ada di saya bilang tadi di sini. Nanti akan kami perbaiki di final project. Harus siap, harus akurasinya minimal, harus bisa. Kalau yang dari tutorial yang saya lihat, yang saya pelajari, dia dapat 70-an% akurasinya. Nanti targetnya akan dapat akurasinya 70-an% atau 50, pokoknya akan ada angka, bukan 0 begini. Cukup sekian dari kelompok kami untuk tugas kali ini. Saya Menan Lubis, kurang lebihnya kami mohon maaf.